Ya, pengamat sepak bola asal Malaysia mengatakan, stop bully timnas Indonesia U17. Skuad Merah Putih sekarang dihormati dan mulai diperhitungkan di Asia. Inilah aksi memalukan anak kesayangan AFC tuan rumah Piala Dunia U17 2025 yang gagal lolos Piala Asia U17 2025. Seorang jurnalis India mengungkapkan kekesalannya terhadap Indonesia dan Australia meski harusnya India bisa menentukan nasibnya sendiri. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda. Ya, analisis menarik dilontarkan Raja Isa Raja Akram Shah terkait komentar negatif atas performa timnas Indonesia U17 yang saat main imbang tanpa gol dengan timnas Australia U17 pada laga terakhir kualifikasi Piala Asia U17 di Kuwait hari Minggu kemarin. Ya, publik merasa tidak puas dan mencemooh anak asuh dari Nova Arianto dan Australia yang ditengarai main mata karena sama-sama tak ingin memenangkan pertandingan. Semua orang atau pengamat sepak bola punya hak untuk mengkritik atas performa dan gaya main negatif Indonesia. Tapi ya sudah, stop bicara jelek tentang timnas Indonesia U17. Kalau terus dibully, sepak bola Indonesia sendiri yang rugi. Karena para pemain masih muda dengan mental yang belum kuat. Apapun yang terjadi ya ayo kita berpikir positif dan terbuka saja. Ya, sebagai seorang pelatih, Raja Isa bisa merasakan beratnya tekanan yang dirasakan oleh Nova Arianto dan para pemain muda Indonesia. Posisi Indonesia dan Australia itu tidak mudah. Kalau main normal, Indonesia dan Australia sama-sama punya probabilitas menang dan kalah di partai itu ya. Dan jika salah satu tim menang, maka tim yang kalah butuh 4 tahun lagi untuk lolos ke final. Jadi permainan kemarin adalah solusi yang terbaik karena peluang lolos ke Arab Saudi juga sudah di depan mata, kata Raja Isa memberikan ulasan. Ya, menurut mantan pelatih Persipura ini, pertandingan sepak bola ibarat pergi ke medan perang, dibutuhkan taktik jitu, bahkan pengorbanan untuk meraih hasil yang terbaik. Dalam taktik perang, terkadang seorang jenderal harus mengorbankan nyawa anak buahnya demi merebut tujuan yang lebih besar. Nah, seharusnya lolosnya Indonesia dan Australia jadi kebanggaan, karena wakil dari AFF di level Asia juga sudah tambah banyak, kata Raja Isa lagi. Ya, Indonesia adalah salah satu kekuatan di Asia. Lebih jauh, Raja Isa menyatakan sepak bola Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu kekuatan di Asia. Timnas Indonesia yang sedang berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi kebanggaan rakyat Indonesia tapi juga publik di kawasan ASEAN. Jadi mari kita berpikir secara global ya. Sepak bola AFF di semua level selama ini pamornya masih di bawah kawasan lain di Asia. Dan saat ini status Indonesia sangat dihormati dan mulai diperhitungkan di Asia. Disadari atau tidak, publik ASEAN sekarang ikut mendukung perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, katanya lagi. Ya, karena Raja Isa warga negara Malaysia, dia merasa bisa bicara lebih objektif. Apalagi Raja Isa pernah menjelajahi sepak bola Indonesia, Bangladesh, sampai Afrika. Dia pun bisa merasakan dan membandingkan di tataran mana sepak bola ASEAN dibandingkan kawasan lain di Asia, bahkan di benua Afrika. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Aksi memalukan anak kesayangan AFC Timnas Qatar U17 berstatus tuan rumah Piala Dunia U17 2025 yang gagal lolos Piala Asia U17 2025 akan diulas. Ya, Timnas Qatar U17 resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029 pada 15 Maret 2024. Namun status tuan rumah Piala Dunia U17 2025 tidak otomatis meningkatkan performa timnas Qatar U17 sendiri. Terbukti saat mentas di grup F kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di kandang sendiri, timnas Qatar U17 ternyata gagal mendapatkan hasil yang optimal. Ya, jika timnas Qatar U17 tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2025, mereka dipastikan tidak akan dapat ambil bagian di ajang yang mulai digelar setahun sekali tersebut.
Sebab Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada 3 sampai 20 April 2025 ini merupakan babak kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Ya, sesuai dengan regulasi, tim-tim yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 berhak lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya timnas Indonesia U17 pernah mengalami nasib yang sama seperti Qatar U17, yakni pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tapi ternyata gagal lolos Piala Asia U17 2023. Fakta itu memang benar adanya, namun situasinya berbeda. Ya, ketika timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos Piala Asia U17 2023, skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 belum mendapatkan status tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos Piala Asia U17 2023 pada 9 Oktober 2022. Sementara itu, FIFA baru resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada 23 Juni 2023 menggantikan posisi Peru. Dan setelah lolos Piala Dunia U17 2023 lewat jalur tuan rumah, sekarang waktu yang tepat bagi timnas Indonesia U17 ambil bagian di Piala Dunia U17 2025 via jalur kualifikasi. Sekedar diketahui, timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai runner-up dari grup G. Ya, timnas Indonesia U17 akan lolos ke Piala Dunia U17 2025 jika lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Karena itu, menarik menanti aksi timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Dan kita masih di informasi bola yang lainnya. Ashish Negi, seorang jurnalis India, mengungkapkan kekesalannya terhadap Indonesia dan Australia meski harusnya India bisa menentukan nasibnya sendiri. Ya, jika India mampu menang atas Thailand atau minimal imbang saja, maka tiket lolos ke Piala Asia U17 2023 sudah dipastikan berada di tangan. Tapi sayangnya, India harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 1-2 sehingga harus memendam mimpi tampil di Piala Asia U17. Timnas U17 India seharusnya bisa menentukan nasib mereka sendiri daripada bergantung pada hasil pertandingan lain. Tapi lihat saja bagaimana Australia dan Indonesia bermain. Ini memalukan, tulis Ashish Negi yang dikutip dari akun X-nya pada Senin 28 Oktober. Dia pun mengkritik kebijakan AFC yang tidak menggelar waktu kick-off bersamaan, padahal laga tersebut sangat penting dan benar-benar menentukan. Di seluruh dunia, semua pertandingan babak penyisihan grup terakhir yang kualifikasinya bergantung pada hasil lainnya dimainkan secara bersamaan, tetapi tidak di AFC, katanya lagi.